Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, NIM 19101049 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik semester 8. Nah, di MK Sistem Ekonomi Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Riau Sujarwani SOS MM untuk tugas UAS, saya akan mereview kembali apa yang telah disampaikan Ibu melalui e-learning. Nah, yaitu pertama, apa sih sistem ekonomi ini? Sebelum itu, sistem menurut Kester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin sebagai subjek atau objek, serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Anton Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan, kesatuan, dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan menurut L. Acroft, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Dari ketiga ahli itu, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Misalnya, ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Sehingga sistem ekonomi sendiri, menurut para ahli, menurut Dumari pada tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempat berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan atau mencukupi kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan apa itu pengertian dari sistem ekonomi secara rinci, selanjutnya itu aspek-aspek sistem ekonomi Indonesia. Nah, dalam hal berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkatan ketahanan ekonomi, perlu dipertahankan terhadap berbagai hal yang menunjang. Ini adalah hal-hal yang menunjang untuk mencapai sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan menghindari sistem fly liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Yang kedua, sistem etasmi adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentang cita-cita keadilan sosial. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, kemampuan bersaing. Soalnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alias tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya tanpa bantuan teknologi canggih. Bisa lihat di sini, di sistem ekonomi tradisional ini ialah yang sangat sederhana. Tidak ada campur tangan teknologi luar ataupun ya teknologi modern lah, itu hanya tradisionalnya. Ciri-cirinya yaitu tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Di sini barter itu tahu kan, barter tukar dari barang ke barang, bukan dari barang dengan uang. Yang itu belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang, ini masih digunakan secara tradisional. Yang selanjutnya, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Nah, ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Yang pertama, meskipun sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakat enggan mencari keuntungan, melainkan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang terjadinya konflik antara masyarakat pun kecil. Sedangkan kekurangannya, sistem ekonomi tradisional adalah terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan barter. Misalnya nih, contoh, pengen makan singkong rebus, akhirnya menukar dengan satu ekor ayam demi mendapatkan sepiring singkong rebus. Padahal nilai tukar ayam dengan singkong itu berbeda, ayam lebih besar daripada singkong. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa tidak seimbang pertukaran barang dan jasa. Itu yang kekurangannya. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini yang sistem ekonomi liberal ini berbeda dengan yang tradisional, karena yang tradisional kan hanya untuk konsumen sendiri, dia untuk kehidupannya sendiri. Nah, kalau yang liberal ini dia memproduksi untuk dia dan orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk dianya. Peran pemerintah cuma sebagai pengawasan, bahkan hampir enggak ada. Sistem ekonomi pasar sejalan dengan teori Adam Smith yang berbunyi kegiatan ekonomi harus diserahkan kepada masyarakat. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara di benua Amerika dan Eropa seperti Amerika, Inggris, Jerman, Kanada, dan sebagainya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Masyarakat diberi kebebasan untuk memberikan alat produksi menggunakan uang pribadi, timbul persaingan antar masyarakat. Peran pemerintah sangat minim. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal, seperti yang dikatakan di awal, negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian. Masyarakat yang berperan sebagai produsen bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Di sisi lain, masyarakat menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Akan tetapi, sistem ekonomi pasar juga berdampak buruk bagi sebagian pihak, khususnya mereka yang tidak memiliki modal banyak. Penjualan dengan modal sedikit bisa kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Mereka akan kalah dari segi kualitas, produktivitas, bahkan sulit membuat promo karena menghindari kerugian. Selain itu, negara bisa mengalami resesi atau krisis ekonomi. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Pemerintah yang menguasai semua
sumber daya alam, dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Mereka lah yang menentukan barang apa yang bakal diproduksi, barang distribusi, harga jual, bahkan pekerjaan. Tujuan sistem ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat, terpimpin, atau sosialis. Contoh negara yang merupakan ekonomi adalah Korea Utara yang dipegang oleh presiden. Ciri-ciri sistem ekonomi komando: sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Jadi, sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi yang terpusat. Jadi, semua produksinya apa-apa itu harus ada perintah dari pusat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando ini, negara yang menerapkan sistem ekonomi komando memang terkesan otoriter. Namun negara tersebut jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun lebih merata sebab pemerintah telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Kekurangan sistem ekonomi komando: masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi karena segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Kualitas barang pun tidak maksimal, hak milik pribadi tidak diakui, serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan komando. Artinya pemerintah dan rakyat memiliki peran dalam menyelesaikan masyarakat perekonomian. Contoh yang menggunakan ekonomi campuran adalah Brazil, Mesir, dan Prancis. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja dalam mengatasi masalah perekonomian. Pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital, yaitu di hutan, air, listrik, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran: adanya kebebasan pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta didukung oleh kebijakan dari pemerintah membuat kestabilan ekonomi tetap terjaga. Nah, untuk kekurangannya, maka kemungkinan berlakunya sistem ekonomi pasar atau liberal. Sebaliknya, jika campur tangan pemerintah lebih kuat, maka berpeluang menimbulkan ekonomi komando. Sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Namun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu keseluruhan kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat, contohnya listrik, itu PLN, air, PDAM, dan badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan yang pertama, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asal tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ekonomi diutamakan untuk memakmurkan rakyat. Akan tetapi, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki kelemahan, seperti pengambilan keputusan yang terlalu lamban karena harus memikirkan kepentingan yang bersama. Unsur-unsur kebijakan ekonomi: yang pertama, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen dengan ditetapkan harga minimum atau disingkat HET, biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antar permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Yang keempat, kebijakan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan bekerja. Yang keenam, kebijakan moneter. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi akan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial.
Selanjutnya, landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, berlakuan estetik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlaku kebersamaan, ke asas kekeluargaan, sosialisme, dan sosial demokrasi dan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat yang hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial, persamaan, emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan menjadi kemakmuran seorang perorangan. Selanjutnya, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana-mana ke seluruh negara menjadi suatu kekuatan pasar yang mungkin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Dampak globalisasi ekonomi. Ya, dampak positifnya, dari aspek kreativitas dan daya saing, dengan semakin terbukanya pasar untuk produksi produk ekspor, maka diharapkan tumbuh kreativitas dan peningkatan kualitas. Yang kedua, dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana, akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri, investasi secara langsung, serta pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi makin mudahnya diperoleh barang impor yang membutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dampak negatifnya, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Membanjirkan produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi negeri warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Selanjutnya, beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama, perlu pemerintah yang pro rakyat. Yang kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Yang keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Perluasan pengembangan usaha bersama. Selanjutnya, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Yang terakhir, penguasaan industri pengelolaan barang mentah dari sumber daya alam Indonesia. Nah, demikianlah pemaparan yang telah saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai fasilitas yang ada di rest area